Baik, di sini langsung saja kita ke nomor 1. Nah, di sini ada diketahui. Diketahui ini kita bisa lihat saja langsung dari soal. Kemudian kita bikin pemisalannya. Kita misalkan di sini X1 itu adalah yogurt, X2 itu cimori, X3 itu squeeze milk. Kemudian kita buat tabel. Ada objektif, constraint 1, constraint 2, constraint 3, dan decision. Kemudian ada X1, X2, dan X3, bahan yang terpakai, batasan yang dimiliki. Kemudian kita isi saja sesuai dengan soal. Setelah itu kita masukkan rumus pada kolom jumlah bahan yang terpakai, itu sum product dari X1 sampai X3, kemudian titik koma, kemudian decision, kemudian enter. Nah, setelah itu kita drag saja sampai ke bawah. Setelah itu kita ke data dan ke solver. Pada set objektif kita masukkan saja E14, kemudian maksimasi. By changing variable cell-nya kita masukkan saja decision, dan subject to the constraint-nya kita masukkan saja sel E15 sampai E17, kemudian kurang dari sama dengan F15 sampai F17. Kemudian kita okekan, kita pilih solving methodnya simplex LP, kemudian solve, dan oke. Selanjutnya kita ke POM-QM. Nah, di sini kita pilih modulnya itu adalah linear programming, kemudian kita pilih new. Maka nanti tampilannya akan seperti ini, dan kita isi saja sesuai dengan data yang ada di soal. Kemudian kita solve, dan hasilnya akan sama seperti Excel solver tadi, yaitu jumlahnya 23.000 dengan solution X1 nya 0, X2 nya 2, dan X3 nya 2. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Di sini ada shortest road problem. Kita langsung saja bikin tabelnya. Di sini ada from, to, on road, distance, nodes, net flow, dan supply atau demand. Nah, kita isi sesuai dengan soal. Di sini ada dari 1 ke 2 itu total jaraknya 10, 1 ke 3 ada 16, dan begitu juga seterusnya. Kemudian kita ke total jarak. Kita masukkan saja rumus. Di sini sama dengan sum product, kemudian on road keseluruhannya, kemudian kita titik koma dan distance. Langsung saja kita enter. Nah, setelah itu kita ke net flow. Pada net flow ini, jika angkanya berada di kolom from, maka tandanya itu adalah plus atau ditambah. Tetapi jika dia ada di to, maka tandanya adalah min atau kurang. Kita contohkan saja yang pertama, maka di situ C4 ditambah C5 ditambah C6. Kemudian kita isi net flow seterusnya seperti cara yang pertama. Kemudian kita masukkan supply atau demand-nya 1 0 0 0 0 0 min 1. Kemudian kita ke data, ke solver. Nah, set objektifnya kita pilih total jarak, kemudian minimasi. By changing-nya kita pilih on road-nya. Kemudian subject to the constraint kita pilih dari sel net flow. Kemudian tandanya sama dengan, kemudian supply atau demand. Setelah itu kita pilih simplex LP, solve, dan kita okekan saja. Nah, di sini didapatkan total jaraknya ada 33 dengan jalurnya 1 ke 2, ke 6, dan ke 7. Setelah itu kita ke POM-QM, kita pilih modulnya. Di sini ada network, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih yang kedua shortest road. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita sesuaikan saja datanya seperti pada solver. Kemudian kita solvekan saja.
Nah, di sini kumulatifnya di sini ada 33 dan jalurnya dari 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 7. Kemudian di sini ada nomor 3, kita menggunakan model antrian MMS. Kemudian kita langsung saja lihat input datanya. Di sini ada arrival rate-nya yaitu 0,000185. Kemudian service rate-nya di sini ada 0,000238095. Kemudian S-nya ada 3. Selanjutnya kita ke tabel perhitungan manualnya saja. Nah, pada tabel perhitungan manual ini kita kerjakan sesuai dengan rumus yang ada di modul. Kemudian pada kolom PON or S kita isikan 0 sampai 10. Nah, ini tuh bertujuan untuk kalau misalnya 0 itu bagaimana, kalau 1 bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian pada term 1 itu merupakan kumulatif dari yang pertama, tabel yang kedua. Nah, itu kemudian selanjutnya kita bisa cari menggunakan rumus yang ada di modul. Kemudian kita ke probabilitas. Nah, di dalam sistem ini yang 0 itu kita bisa lihat langsung di perhitungan manualnya. Kan tadi karena number of service-nya 3, maka langsung kita masukkan saja yang dari perhitungan manualnya yaitu 0,4574. Kemudian untuk yang dari 1 sampai 10 itu kita bisa lihat menggunakan rumus yang ada di modul. Jika N lebih besar dari S atau N lebih besar sama dengan dari S. Kemudian kita kumulatifkan saja. Nah, setelah itu kita ke Q performance atau operating karakteristik. Nah, ini kita bisa langsung masukkan saja sesuai dengan perhitungan manual tadi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke POM-QM. Di sini modulnya kita pilih waitinglessness, kemudian ke new kita pilih yang nomor 3 yaitu multi channel system. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, kita isi saja sesuai dengan yang ada di Excel tadi dan kita solve aja. Nah, maka hasilnya akan sama seperti pada Excel.